Tidak akan melakukan seleksi lagi, akan kita akan berlakukan secara otomatis bagi mereka yang memenuhi nilai ambang batas dan nanti seleksi kompetensi 3 selesai, itu ada mekanisme pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ada formasi-formasi yang kosong itu akan kita penuhi dengan mekanisme yang secara otomatis. Jadi tidak melakukan seleksi lagi. Kemudian akan berlangsung, ya, seleksi kompetensi kedua akan berlangsung. Kemudian misalnya lulus, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Dan bagi mereka yang tidak lulus akan berlanjut di seleksi kompetensi 3, tapi saat ini berlangsung secara nasional. Jadi nanti peserta bisa memilih formasi secara nasional di tempat lain sesuai dengan sedik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi dari kabupaten A boleh nggak milih kabupaten B, boleh ke provinsi C, dan seterusnya. Juga boleh yang tadinya di SMP, boleh memilih ke SMA, boleh memilih ke SMP, dan seterusnya sesuai dengan serdik dan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu selesai, ya, nanti seleksi kompetensi 3 selesai, itu ada mekanisme pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ada formasi-formasi yang kosong itu akan kita penuhi dengan mekanisme yang secara otomatis. Jadi tidak melakukan seleksi lagi. Tidak akan melakukan seleksi lagi, kita akan berlakukan secara otomatis bagi mereka yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dan itu nanti akan ditempatkan sesuai dengan jabatan, bentuk satuan pendidikan, dan instansi yang dilamar, di mana metode penentuan sekolah tersebut akan ditentukan kemudian, nanti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, selanjutnya ada satu hal lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu menjadi perhatian, bahwa nilai passing grade itu pada seleksi kompetensi pertama, kedua, ketiga bisa dipergunakan. Jadi seandainya seseorang melamar pada jabatan taruhlah guru PPKN SMP gitu ya, guru PPKN SMP pada seleksi kompetensi pertama, dia lulus passing grade tapi kemudian dia tidak lolos formasi karena kalah saingan, dan kemudian dia harus masuk ke seleksi kompetensi kedua, maka pada saat seleksi kompetensi kedua, passing grade yang bersangkutan masih bisa dipergunakan, dan dia juga masih tetap bisa mengikuti seleksi di kompetensi kedua tersebut. Dan kemudian kalau yang bersangkutan juga lulus passing grade, maka dia diberi kesempatan untuk memilih yang terbaik mana passing grade-nya di antara seleksi kompetensi pertama ataupun seleksi kompetensi kedua. Begitu juga pada waktu seleksi kompetensi ketiga, maka nilai yang lulus passing grade kompetensi pertama, kedua masih akan diperhitungkan dengan catatan Bapak Ibu sekalian, dengan catatan jabatan dan bentuk satuan pendidikannya sama. Jadi kalau tadi melamar pada guru PPKN SMP, di pertama, kedua, dan ketiga juga melamarnya pada jabatan yang sama. Tapi kalau kemudian yang ketiga, misalnya ya, yang ketiga dia melamar pada guru PPKN SMA, maka kemudian passing grade yang pertama dan kedua menjadi tidak bisa diperhitungkan. Bahwa yang lulus P3K tapi tidak dapat formasi, itu saya sudah bilang sama tim saya, kita pokoknya apapun kita cari jalan biar dia dapat formasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang mau untuk memperjuangkan ini tentunya dengan formasi itu harus melalui daerah ya, untuk mengajukannya semaksimal mungkin. Kami juga tahun depan itu mendorong termasuk untuk guru-guru yang pensiun tahun depan. Jadi artinya guru-guru untuk tahun depan formasinya itu ada lebih besar lagi. Jadi ketika nanti formasi masalah pengajuan formasi ini sudah kelar, ada formasinya, maka yang passing grade-nya sudah bagus-bagus itu ya, kita akan perjuangkan nggak usah ini prioritas untuk dapat formasi langsung. Jadi ini Pak, ya. Jadi nggak usah tes lagi Pak ya? Nggak usah ikut tes di tahun 2022. Ya, tapi yang sekarang kita ikut dulu, nggak ada ruginya gitu. Ya. Jadi itu ya. Ini untuk pendaftaran tahap 3 apakah akan diadakan yang lintas kabupaten ini Pak? Karena mengingat waktu ini sampai Desember yang tahap 2 itu. Ya. Gimana Bu? Kita usahakan adakan tapi di tahun 2022. Ya. Ya, makasih Bu. Baik, Bapak Ibu saya minta maaf, izin pamit dulu. Kita juga Pak Dirjen. Oh siap, oke.
jaga kesehatan, jaga semangat semuanya Bapak Ibu. Kita berjuang bersama-sama. Insya Allah Bapak Ibu, kami komitmen untuk memperjuangkan ini. Tentunya perjalanan ini tidak sempurna, dari waktu-waktu kami berusaha untuk menyempurnakan. Amin. Kita tentunya berdoa, bertawakal, semoga kita menemukan terobosan-terobosan yang terbaik. Dan tadi Mas Menteri kan sudah memberikan sebuah komitmen juga pada Bapak Ibu semua. Kita perjuangkan Bapak Ibu. Amin. Ya. Amin. Mohon bantu dukungannya. Siap. Kita terus semangat ya. Artinya tadi Mas Menteri juga bilang kalau Bapak Ibunya nanti juga kurang semangat, kaminya juga nanti juga terdemotivasi gitu. Jadi kita sama-sama saling menguatkan. Tapi yakin kita komitmen untuk menyelesaikan ini. Tadi Mas Menteri juga sudah menyatakan dan saya juga tadi sudah sampaikan, kita melakukan ini dari awal bukan karena ada tekanan dari mana-mana. Kami ingin betul-betul guru-guru kita itu nggak boleh ada yang tidak mendapat pembayarannya itu yang tidak layak. Itu prinsip. Itu yang kita pengen. Itu untuk kesempatan pertama, itu negeri, semua negeri itu swasta benar-benar pendaftaran kan 900.000 ya. Kemarin yang ikut cuma 300.000. Ya, Yang 500 tuh nunggu dulu karena memang kita kasih kesempatan yang seluas-luasnya pada guru negeri untuk mengasah diri, bahkan untuk pakai fasilitas minimalis saja itu sudah bisa masuk dulu. Nah yang kedua ini sepertinya keinginan Mas Menteri untuk seperti itu belum bisa dipenuhi oleh Basarnas, karena memang nggak mungkin di tengah jalan itu ada perubahan regulasi. Permenpan itu merubah itu tidak mungkin. Dan itu kesepakatan itu tuh sudah hasil penggodokan setengah tahun lebih formula itu bersama Basarnas. Jadi tidak hanya Kemendikbud saja, tapi itu kebijakan yang sudah dipikir matang secara ilmiah, bagaimana prosedur seleksi ini dilakukan. Ya, itu jadi kita berdoa saja untuk guru-guru negeri. Mas Menteri tetap concern terhadap guru-guru negeri ya. Kalaupun nanti ujian 1 biar berjalan seperti ini, nanti di akhir nanti untuk ujian tahun 2022 seperti Garut ini kan masih ada formasi yang harus dibuka. Itu nanti mekanismenya akan berubah, akan ada permenpan baru. Kita usahakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu bisa ditampung di tahun 2022. Toh 1 bulan lagi 2022. Iya, amin. Bisa nggak request kalau misalkan untuk yang tahap 1 ini kan udah yang lulus phishing grade nih ya, tolong dibuka formasinya nih di sekolah masing-masing, jadi kami bisa lulus. Itu nggak bisa dipenuhi oleh Basarnas. Karena formasi itu sudah ada keputusannya, jumlahnya 506, sudah ada 2022 maksudnya. Enggak sekarang. Maksudnya SK tentang jumlah formasi itu ada sudah tertuang dan nggak